Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa memanfaatkan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk ketaatan kepadanya. Karena hakikat syukur adalah dengan kita menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang kita sembah, yang kita ibadahi. Dan orang yang paling banyak bersyukur kepada Allah, orang yang paling bisa mewujudkan beribadatan hanya kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Karenanya Allah mengatakan, i'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Bekerjalah, beramallah wahai keluarga Daud dalam rangka syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sedikit sekali di antara hamba Allah yang pandai bersyukur kepadanya. Sehingga orang dikatakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala orang tersebut bisa mewujudkan ibadah hanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Sehingga sebagian ulama mengatakan asyukru ta'atul mun'im. Syukur adalah mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat. Jamaah cinta Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan lanjutkan materi kita dari membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam juz Ammah, surat-surat yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Karena mengetahui tentang tafsirnya adalah pokok dari segala ilmu. Ya, dan saya ingin sampaikan lagi apa yang disebutkan para ulama kita tentang faedah kita mempelajari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan memahami tafsirnya. Mereka mengatakan fa inna tafsir al-Qur'an huwa ra'sul ulumil islamiyah. Karena sesungguhnya tafsir Al-Qur'anul Karim dia adalah pokok dari segala ilmu-ilmu keislaman. Wa akbaruha faidatan, dan faedahnya sangat besar. Wa aktsaruha aidatan, dan faedahnya itu akan kembali kepada orang yang memahaminya. Lianna maqsudahu bayanu muradillahi min kalamihi fi kitabihil mubin. Karena tujuan tafsir adalah agar kita memahami apa yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya dalam kitabnya mulia yang penuh dengan penjelasan. Wal Qur'an huwa aslu ulumil Islam al-asilul ladzi minhu tatafarra'u wa huwa masdaruha wa mawruduha al-mubarak alladzi minhu tanhalu wa tudi'u thamaruha. Karena Al-Qur'anul Karim dia merupakan pokok dan dasar dari segala ilmu dalam Islam. Ilmu-ilmu dalam keislaman jamaah itu muncul dari Al-Qur'anul Karim. Tidak ada cabang ilmu yang digeluti oleh para ulama kecuali masdarnya, pokok dan dasarnya dari Al-Qur'anul Karim. Bahkan ilmu pengetahuan, sains, teknologi dan sebagainya ada asalnya dari Al-Qur'anul Karim. Yang darinya cabang-cabang ilmu bermunculan, dan dia adalah pokok yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya begitu mudah seorang hamba untuk menggapai buah yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim. Ini tujuan kita, di mana tatkala mempelajari tafsir ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, khususnya juz 30, bukan hanya kita lebih memahami
apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita ingin agar faedahnya kembali kepada kita dan juga kepada orang-orang yang kita cintai. Semakin memahami sehingga ibadah yang kita lakukan semakin menunjukkan keikhlasan, kekhusyuan. Karena ibadah yang kita lakukan jamaah tidak akan mendapatkan pahala apapun, tergantung dari bagaimana khusyuk kita dalam beribadah kepada Allah. Salat yang tadi kita lakukan secara berjamaah, pahalanya tergantung bagaimana jamaah memahami setiap ayat yang jamaah baca. Salat yang kita lakukan, pahalanya sebesar apa yang kita fahami dari apa yang kita baca. Mulai dari takbir sampai kita salam. Kalau pemahaman kita tentang ayat yang kita baca, tentang doa yang kita baca, tentang zikir yang kita baca, dari mulai kita salah sampai kita salam, hanya sedikit pemahaman kita, sedikit pula pahala yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dikatakan oleh sebagian salaf, di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan kalimat ini muncul dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fis salati lasyughla." Sesungguhnya dalam salat yang Anda lakukan ada satu kesibukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuknya kita memikirkan konten salat. Isinya salat. Dari zikirnya, dari takbirnya, dari ruku'nya, dari sujudnya, dari bacaan-bacaan salatnya, dari ayat-ayat Al-Qur'an yang kita baca, kontennya kita fahami, kita fikirkan, sebesar itu pula khusyuk yang kita dapati dari Allah Subhanahu wa taala, dan sebesar itu pula pahala yang kita raih dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengkaitkan ibadah tersebut dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang bisa khusyuk dalam ibadah salatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara terbaik agar ibadah salat kita semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah iman dan takwa kita kepadanya Subhanahu wa taala, dan menjadikan salat kita sebagai benteng dari perbuatan keji dan munkar, tatkala kita memahami apa yang dikontenkan dalam salat, apa yang kita baca dalam salat kita, di antaranya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, pelajaran kita ini pelajaran yang besar jamaah. Meskipun yang kita bahas adalah juz 30, jangan pernah menganggap remeh dari pelajaran ini, karena sejatinya kita sedang membicarakan tentang kalamullah, sifat Allah, firman Allah Subhanahu wa taala yang turun dari 7 langit, yang dibawa oleh malaikat terpercaya, disampaikan kepada Rasul terbaik, turun pada malam terbaik, di hari yang terbaik, kepada umat yang terbaik, sehingga orang yang mempelajarinya dan memahaminya menjadi orang yang terbaik, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mempelajari Al-Qur'anul Karim. Maka berbahagialah dengan kabar dari Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah Allah cintai, pelajaran kita pada siang hari ini membahas surah Al-Masad atau surah apa? Al-Lahab. Ya, ini surah yang saya rasa jangankan kita, anak-anak kita pun menghafalnya. Ya, surah ini di antara surah yang Allah sebutkan seseorang yang dipastikan divonis masuk ke dalam neraka. Seseorang yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan berbagai macam bentuk keburukannya. Sekalipun secara fisiknya dia orang yang sangat tampan. Seseorang yang Allah vonis bukan hanya dirinya, tapi juga keluarganya, seluruhnya divonis masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Abu Lahab, istrinya Ummu Jamil, dan kedua anaknya Utsbah dan Utaibah. Yang keduanya merupakan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu keluarga di mana Allah Azza wa Jalla memastikan semuanya masuk ke dalam neraka. Padahal keluarga ini keluarga yang tinggi akan nasabnya. Keluarga ini yang dipandang oleh masyarakatnya, nasabnya yang tinggi, kondisi ekonominya yang sangat mapan. Bagaimana orang-orang memandangnya sebagai orang yang begitu dihormati di kalangan kaumnya. Tapi menurut Allah SWT, orang ini termasuk orang yang paling durhaka di muka bumi ini. Ya, sampai Allah Subhanahu wa taala
mengizinkan dan memberikan nasihat kepada Musa untuk berdakwah kepada orang yang paling bobrok di dunia ini, Firaun, yang pernah mengaku diri sebagai Tuhan. Tapi Allah perintahkan Nabi Musa untuk berdakwah kepadanya dengan lemah lembut agar dia masuk ke dalam Islam. Meskipun Firaun orang yang masuk neraka, dan Allah vonis masuk neraka tatkala dia mati. Tapi Abu Lahab divonis masuk ke dalam neraka kapan? Sejak dia hidup. Ya, dan di awal Islam. Ini menunjukkan bahwasanya kekufuran Abu Lahab lebih dahsyat terkadang kata sebagian para ulama dibanding kekufuran yang lainnya. Ya. Oleh karena itu patut bagi kita untuk memahami, dan pelajaran juga buat kita jamaah, orang sedekat apapun dengan para nabi dan rasul, dengan orang-orang soleh, dengan orang yang paling terbaik di muka bumi ini, namun tatkala hidayah tidak menyentuh hatinya, tidak masuk ke dalam hatinya, maka enggak ada keselamatan bagi dirinya. Dan ayat ini memberikan kita pelajaran, atau surah ini memberikan pelajaran secara umum betapa mahalnya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan, keluarga dekat Nabi, pamannya, bukan hanya dia, istrinya sekaligus anak-anaknya, satu keluarga divonis masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan matinya Abu Lahab, matinya begitu tragis. Ya, dia orang yang dibuang begitu aja bangkainya, enggak dikubur. Ya, karena dia sakit, luka di tubuhnya, tapi menjalar ke seluruh tubuhnya dan bolong-bolong, entah seperti penyakit apa gitu ya. Yang menurut orang jahiliyah, kalau ada orang terkena penyakit itu pasti mati. Sehingga bau busuk selama 3 hari, jenazahnya enggak dimandikan, enggak dikubur, sampai bau membusuk. Sehingga anaknya membawanya, menggotongnya, lalu diberikan, dibuang maksudnya begitu aja ke satu tempat yang sangat buruk. Ya. Ini kehinaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang mati di atas kekafiran. Dan kehinaan bagi mereka yang benar-benar secara langsung menampakkan permusuhan kepada agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin Allah muliakan, surah Al-Lahab ini di mana Allah turunkan dalam 5 ayat, dan sepakat para ulama bahwasanya surat ini adalah surah Makkiyah. Tidak ada perselisihan di antara para ulama. Di mana ayat ini khusus membicarakan tentang jati diri Abu Lahab dan keluarganya, dan bagaimana sepak terjangnya dalam mengusung Islam dan kaum muslimin. Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala, tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka dan binasa kedua tangan Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berfaedah, tidak memberikan manfaat apa yang ada pada dirinya berupa kekayaan dan apa yang diusahakan. Sayasla naran dzata lahab, dia pasti akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Wa mar'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang membawa kayu bakar. Fi jidha hablum mim masad, yang di lehernya ada tali yang mengikatnya, yang dipikul, dipintal untuk membawanya nanti pada hari kiamat. Zaman cipta Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini atau surah ini, kata para ulama, mengkhabarkan kepada kita tentang kebinasaan salah seorang di antara musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka dan binasa kedua tangan Abu Lahab. Ayat ini jamaah, atau surat ini ingin menjelaskan kepada kita 2 poin yang sangat agung dalam Islam. Pertama, kemukjizatan Al-Quranul Karim. Mukjizat Nabi banyak jemaah. Seluruh yang ada pada Nabi alaihi salatu wassalam bisa dikatakan mukjizat. Namun mukjizat terbesar yang ada pada Nabi alaihi salatu wassalam adalah Al-Quranul Karim. Di mana Al-Quranul Karim berbicara kepada kita tentang masa lalu yang akan terjadi dan bagaimana proses terjadinya hari kiamat, serta sebagian orang-orang yang divonis masuk ke dalam neraka dan juga dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
mukjizat. Bagaimana Al-Quranul Karim benar-benar memberikan kita pemahaman ini. Al-Quran datang kepada kita memberikan informasi yang sangat tegas bagi kita. Di antaranya perihal Abu Lahab. Di mana mukjizatnya? Mukjizatnya adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat ini tentang Abu Lahab yang pasti masuk ke dalam neraka. Itu terlihat dari awal-awal dakwah Islam sampai matinya dia tidak pernah masuk ke dalam Islam. Sekalipun dia mau berpura-pura masuk dalam Islam, sehari aja dia menyatakan pura-pura beriman kepada Rasulullah SAW, maka surah ini gugur akan kebenarannya. Tapi nyatanya tak ada satupun riwayat yang menyebutkan dalam hadis, dalam kitab tafsir baik yang sahih, yang dhaif, termasuk yang palsu. Tidak ada satu riwayat menyebutkan kepada kita Abu Lahab pura-pura masuk Islam. Kalau dia pura-pura masuk Islam, pasti ayat ini akan dimansukh. Ayat ini dusta. Dan gugurlah dakwah Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan gugurlah kebenaran Al-Quranul Karim. Hilanglah sifat mukjizat Al-Quranul Karim. Dan bisa dipastikan Muhammad benar-benar seorang pendusta sebagaimana yang dikatakan oleh orang musyrikin. Luar biasa, Masya Allah. Lihat jamaah. Surah ini mukjizat. Padahal ayat ini dari awal Islam didakwakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi masih sempat berdakwah selama 13 tahun di kota Makkah. Masa iya barang sehari saja Abu Lahab pura-pura masuk Islam? Itu nggak terjadi ternyata. 13 tahun, waktu yang sangat lama bagi Abu Lahab untuk mencoba benar-benar dengan kecerdasannya, kalau memang dia cerdas, pura-pura aja masuk Islam untuk menghancurkan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari akar-akarnya. Ternyata tidak. Ya. Allah pastikan dia masuk ke dalam neraka padahal orangnya masih hidup. Dan Allah pastikan dia akan diazab oleh Allah. Bukan hanya Allah yang mengazabnya, bahkan istrinya juga turut mengazab. Sebagaimana istrinya membantu suaminya, yakni Abu Lahab, untuk melakukan keburukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai balasannya, istrinya juga akan membantu dirinya untuk mengazab Abu Lahab sendiri. Ini kepastian dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Abu Lahab dan keluarganya masuk ke dalam neraka. Sekiranya dia pura-pura masuk Islam, tentulah dia akan membatalkan syariat Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini mukjizat jamaah, luar biasa. Ya. Oleh karena itu, kata para ulama, ini poin penting bagi kita. Dan Allah tampakkan sisi kebenaran serta kemujizatan Al-Quranul Karim di awal dakwah Islam. Yang menentangnya bukan orang jauh. Yang memusuhinya bukan orang yang gak kenal. Yang memusuhinya kerabat sendiri, bahkan bukan hanya paman, tapi juga sebagai besan. Karena dua putri Nabi, Ruqayyah dengan Ummu Kulthum, dinikahi oleh dua anaknya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mendakwakan Islam, menyebarkan Islam, maka Abu Lahab memberikan pilihan kepada kedua putranya. Engkau pilih Muhammad dan anaknya atau pilih aku? Aku haramkan engkau mencium kepalaku tatkala engkau tidak menceraikan dua anak Muhammad. Maka diceraikanlah. Tatkala menceraikan putrinya, sebagian anaknya Abu Lahab meludahi Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi berdoa, semoga Allah SWT membalas. Dan akhirnya anak tersebut atau orang tersebut mati diterkam oleh seekor singa. Lihat. Jadi bukan hanya paman jamaah, tapi juga apa? Besan. Kurang apa dekatnya? Bahkan dalam sebuah riwayat, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan oleh ibunya, Abu Lahab memerdekakan seorang budak namanya Thuwaibah dan mengizinkan agar Nabi disusui oleh Thuwaibah. Kurang apa tuh dekatnya?
Tapi percuma kedekatan dengan seorang nabi kalau tidak dibalut dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak didasari dengan iman. Begitupun dengan kita. Siapapun di antara kita yang dekat dengan orang-orang soleh, apakah bapak kita, kakek kita, saudara kita, kalau kita nggak beriman beramal soleh sebagaimana orang dekat kita, nggak akan berfaedah bagi kita kedekatan tersebut. Sehingga Nabi apa mengatakan, ya dalam hadisnya Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Wa man batta'a bihi 'amaluh lam yusri' bihi nasabuh." Barang siapa di antara kalian yang lambat beramal soleh, maka nasabnya yang tinggi tidak akan mempercepatnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, poin kedua, secara umum ayat ini atau surat ini membicarakan akan sidqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, jujurnya Nabi alaihi salatu wasallam. Apa yang Nabi dakwakan, apa yang Nabi sampaikan dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim waqi' benar-benar terjadi. Dan Nabi SAW itu menyampaikan dengan seluruh kejujuran. Sampai kata ulama, addal amanah. Ya, Nabi menyampaikan amanah. Wa ballaghar risalah, menyampaikan risalah. Wa nasahal ummah, Nabi menasihati umat. Wa jahada fillahi haqqa jihadi, dan Nabi benar-benar berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jamaah. Nabi dikatakan addal amanah, Nabi sampaikan amanah ini. Walaupun surah ini turun berkenaan dengan pamannya, turun berkenaan dengan besannya, turun berkenaan dengan orang yang pernah mencintainya, turun berkenaan dengan orang yang pernah memerdekakan seorang budak untuk menyusuinya, Abu Lahab. Nabi sampaikan, mau gak mau, enak gak enak, akan apa yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan risalah ini. Addal amanah wa ballaghar risalah. Ternyata surah ini membicarakan khusus siapa pamannya. Sebelum pamannya mati, Nabi dikabarkan pamannya, suami istrinya, anaknya termasuk penghuni neraka. Tidak manfaat semua harta bendanya, anak-anak keturunannya. Bahkan dengan keangkuhannya nanti dia bersumpah, kalau sekiranya benar apa yang dikatakan oleh ponakanku, tentu aku akan menebus diriku kalau masuk neraka dengan harta dan dengan anak-anakku. Ternyata dia mati di atas kekafiran. Falillahil ham. Kita katakan demikian kenapa? Ini membenarkan sabda Rasulullah dan firman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah muliakan. Oleh karena itu, ini bentuk atau dua poin yang sangat besar buat kita berbicara secara khusus tentang kemujizatan Al-Qur'anul Karim dan sisi kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk poin yang kedua akan jujurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak datang riwayat, ya. Dan ini bertolak belakang dengan apa yang dilakukan mereka tatkala Allah perintahkan Nabi berdakwah kepada mereka. Saya sampaikan riwayatnya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Ishaq dalam riwayat di mana beliau mengatakan, fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aqama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu thalatha layalin wa ayyamiha hatta adda an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-wada'i'a allati kana indahu linnas. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar hijrah ke kota Madinah, dan Ali yang menggantikan posisi Nabi selama 3 hari 3 malam, tidur di kasurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala itu Abu Lahab dan orang musyrikin khususnya Abu Jahal telah bertekad kuat untuk membunuh Nabi, memanggil puluhan para pemuda Quraisy dan memberikan mereka pedang satu demi satu untuk menyergap Nabi, membunuh secara bersama-sama sehingga Bani Hashim tidak berani untuk meminta diat akan terbunuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ali yang tidur di kasur Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan mengatakan, siapa yang mau menggantikan posisiku bagi dia surga, maka Ali lah. Dan saat itu Ali usianya kurang lebih dari 10 tahun. Sampai dia keluar di rumahnya megang pedang, barang siapa yang mencoba untuk mengusik anak pamanku Muhammad, aku akan bunuh di dengan pedang ini. Ali radhiyallahu taala anhu. Hatta idza faragha minha lahiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ali selesai membagi-bagikan
harta yang orang musyrikin titip kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ali memberikannya satu demi satu sampai selesai, maka Ali pun pergi menyusul Nabi ke kota Madinah. Lihat, ini kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekalipun orang musyrikin tidak beriman kepada Nabi, mereka mengatakan Nabi orang gila, Nabi penyihir, Nabi terkena sihir, Nabi didatangi setan. Bayangin, Jibril bilang setan. Yang bilang ini siapa? Ummu Jamil, bibinya. Tatkala Nabi sakit tapi 3 hari nggak bisa bangun, sakit yang cukup parah, maka Ummu Jamil datang, sesungguhnya setanmu nggak datang lagi hari Nabi Muhammad. Gejenguk bukannya ngasih nasihat biar semangat agar sembuh, malah bilang sesungguhnya setanmu nggak datang lagi ya Muhammad. Bayangin, Jibril bilang setan. Subhanallah. Tapi barang-barang yang mereka titip ke Nabi, kalau Nabi ingin bersikap curang kepada mereka, Nabi bawa kota Madinah. Ini jujurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana tidak jamaah? Dahulu mereka mengatakan Nabi Al-Amin. Ya, sampai pada akhirnya Nabi hijrah, barang-barang mereka masih ada pada Nabi. Nabi minta kepada Ali untuk menyampaikan. Kalau Nabi bersikap curang, tentu Nabi nggak akan sampaikan barang-barang itu. Nabi akan bawa ke kota Madinah. Tapi nyatanya Nabi memberikan mereka sikap yang sangat luar biasa. Bersikap adil kepada musuh sekalipun. Bersikap adil kepada orang yang membenci kita. Ini perkara berat jamaah. Iya gak? Kalau ada orang benci sama antum, kira-kira gimana sikap antum? Dia menampakkan kebenciannya sama antum. Dia gibahi antum. Bahkan dia sempat ingin memukul antum. Tapi apa yang antum lakukan? Bersikap baik? Atau ingin balas? Dua kemungkinan. Kalau nggak berbuat baik, kalau nggak kita membalas keburukannya. Tapi Nabi enggak. Ya, Nabi kembalikan. Ya, orang musyrikin tahu ini. Tapi apa yang membuat mereka nggak masuk Islam jamaah? Apa yang membuat mereka tidak mau masuk ke dalam agama Muhammad alaihi salatu wasalam, khususnya pamannya? Kesombongan. Ya, kesombongan yang menghalangi mereka, yang menyebabkan mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan mereka tidak mengenal agama Muhammad alaihi salatu wassalam. Karena itu, karena kesombongan inilah Allahu Rabbul Alamin memberikan pelajaran kepada orang-orang kafir Quraisy, di antaranya kepada pamannya. Oleh karena itu jamaah yang cinta Allah Subhanahu wa taala, surah ini punya sebab turunnya, asbabun nuzul. Ya. Dan banyak pelajaran dari sebab ini. Sampai sebagian para ulama menyebutkan mereka bisa mengambil faedah dari ayat atau hadis sampai 1000. Berapa? 1000. Bahkan Imam Syafi'i pernah menarik faedah dari sebuah hadis tentang Nabi bercanda kepada anak kecil. 100 faedah. Imam Zahabi sempat menukil sampai 80 faedah. Ini menunjukkan bahwasanya semakin kita mendalami apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan habis faedah tersebut jemaah. Semakin dapat ilmu-ilmu yang baru. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, "Lamma nazalat wa anzir ashiratakal aqrabin." Tatkala Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Ini menunjukkan Nabi diangkat menjadi seorang rasul. Nabi diangkat menjadi nabi dengan turunnya surah apa? Surah Iqra. Surah Iqra. Itu Nabi diangkat menjadi nabi. Jarak dia kurang lebih sebulan atau 40 hari kata ulama. Nabi baru diangkat menjadi seorang rasul dengan wa anzir ashiratakal aqrabin. Mereka juga mengatakan jadi rasul itu tatkala turunkan surah Al-Muddathir, ya. Apa bunyinya? Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, dan seterusnya. Ya, baru Nabi berdakwah secara terang-terangan. Maka Nabi segera naik ke atas bukit Safa. Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Safa. Nabi naik ke atas bukit Safa.
Faja'ala yunadi, maka Nabi pun berteriak kencang memanggil mereka. Ya Bani Fihr, ya Bani Adi. Wahai Bani Fihr. Fihr ini nama aslinya Quraisy, Fihr bin Malik. Quraisy nama aslinya adalah Fihr bin Malik. Ya Bani Adi, wahai Bani Adi. Ini masih karib kerabatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Bani Adi merupakan keluarga besarnya Umar ibn Khattab radhiyallahu taala an. Libutuni Quraisyin, kepada seluruh pemuka Quraisy. Dalam satu riwayat Nabi mengatakan ya Sabaha, ya Sabaha, begini, ya Sabaha. Ya, itu bahasa panggilan tatkala untuk mengumpulkan manusia. Kalau kita gimana? Pengumuman gitu ya. Dengar sini gitu. Rasulullah ya Sabaha, kencang suaranya. Kencang sekali. Ya Sabaha. Hatta ijtama'u faja'ala ar-rajulu idza lam yastati' an yakhruja arsala rasulan liyanzura ma huwa. Nabi dengan suara kencang mengatakan ya Sabaha sampai mereka berkumpul, sehingga kalau ada di antara mereka yang enggak sanggup datang, maka mereka akan utus seseorang untuk melihatnya. Di antara seperti Utbah bin Rabi'ah. Dalam satu riwayat kata Utbah dan juga Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Al-Walid bin Mughirah yang disebutkan dia penghuni neraka dalam surah Al-Mudaththir. Tapi enggak secara sebutan nama, enggak kayak Abu Lahab ini. Itu siapa itu? Muhammad. Coba kamu lihat ada apa dengan dia. Kali ini dia melakukan sesuatu yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Barangkali suatu hal yang besar, diutus. Sampai ada orang yang sakit, yang lagi buang hajat, nggak sempat datang, utus pembantunya. Siapa yang lagi bertek tuh? Kayaknya suara Muhammad. Coba samperin. Maka ketika mereka berkumpul, Faja'a Abu Lahab, maka datanglah Abu Lahab wa Quraisyun, dan keluarga besar Quraisy. Lalu Nabi SAW ditanya oleh mereka, Malak, ada apa dengan engkau ya Muhammad? Ya, ada apa dengan engkau? Baru kali ini kau melakukan sesuatu sehingga kami berkumpul. Kata Rasulullah SAW, Ara'aitakum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqiyah. Kalimat yang menguji keimanan jemaah. Bagaimana pendapat kalian sekiranya aku kabarkan ada sekelompok pasukan berkuda dari belakang bukit ini untuk menyerang kalian secara tiba-tiba? Apakah kalian percaya kepada ucapanku? Nabi bertanya, yang ditanya seluruh masyarakat Quraisy. Ya. Qalu, mereka mengatakan, "Na'am, ma jarabna 'alaika illa sidqa." Lihat di sini jamaah. Kami percaya, kami enggak pernah melihat Anda berdusta. Tadi saya informasikan pada antum bahwasanya surat ini padanya ada 2 poin besar. Pertama mukjizat, yang kedua apa? Kebenaran, kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, ma jarabna 'alaika illa sidqa, wa fi riwayatin ma jarabna 'alaika kadziba. Kami enggak pernah dengar engkau berdusta sekalipun wahai Muhammad. Ketika mereka mengakui, masing-masing mereka mengakui bagaimana sifat jujur Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru Nabi masukkan dakwahnya sallallahu alaihi wasallam. Fa inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian akan azab yang besar yang bisa menimpa kalian kapan saja. Kaget. Mereka enggak pernah dengar azab. Mereka enggak pernah mendengar bagaimana seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada zaman mereka itu sebagian orang-orang Ahnaf semisal Waraqah yang dakwanya timbul tenggelam. Sehingga kata mereka, biarlah Waraqah, memang begitu orangnya. Ya. Maka orang seperti dia enggak perlu digubris. Awalnya mereka mengira dakwah Nabi seperti itu, akan seperti halnya Waraqah, tapi tidak. Tatkala Nabi mengatakan, aku kabarkan kepada kalian tentang azab yang besar yang menimpa kalian, maka Abu Lahab naik pitam. Ya, kata Abu Lahab, tabban lak sa'iral yaum, binasa engkau Muhammad setiap harinya.
Ya, ini terjemahan biasa. Terjemahan letterlocknya tabban laka sa'il yaum, tanganmu binasa setiap hari. Alihada jama'tana, cuman karena ini doang kamu kumpulin kita di sini. Cuman gara-gara ini kumpulin kita. Tabban lak, binasa tanganmu hai Muhammad. Maka langsung Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, tabbat yada abi lahabi wa tab ma aghna anhu, dan seterusnya. Dan ayat ini turun langsung tatkala Abu Lahab mengatakan tabban lak. Jadi jamaah yang Allah muliakan, surah ini turun ya tatkala Abu Lahab mengatakan tabban laka sa'iril yaum. Ini faedah jamaah buat kita. Siapapun yang mencela Nabi secara terang-terangan, baik dengan lisan atau dengan perbuatan, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya spontanitas di dunia, cepat ataupun lambat misalnya. Ya, entah Allah azab dari segi akidahnya, Allah jadikan kemusyrikan, kesyirikan terus dalam hatinya. Allah jadikan hari-harinya penuh dengan keburukan. Allah jadikan hartanya, keluarganya nggak manfaat bagi dirinya, dan boleh jadi Allah jadikan azab senantiasa menyelimuti dirinya. Waliyadzubillah. Ini bahaya. Ya, dan saya katakan bagi mereka yang suka mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang suka mencela agama ini, yang suka menjelek-jelekan agama ini, cepat atau lambat Rabbul Alamin, Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menurunkan siksaannya, baik di dunia ataupun di akhirat, kecuali jika Anda bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jamaah ulama, kan ini sebab turunnya surah Al-Lahab. Ada mau tanya dulu sampai sini? Ya. Belum kita bahas, baru sampai asbabun nuzul. Ada mau tanya? Tafadhal, masih ada waktu 5 menit. Tafadhal. Abu Bakar ada. Abu Bakar sudah beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, entah kejadian ini, ya, ini kan setelah Nabi SAW mengabarkan Islam secara terang-terangan. Ya, sebelumnya kan Nabi berdakwah pelan-pelan, sembunyi-sembunyi. Dalilnya mana? Dalilnya dalam sebuah riwayat tatkala Ummu Jamil datang dan Nabi sama Abu Bakar sedang duduk depan Ka'bah. Ummu Jamil bawa seperti pecutan. Lalu tiba-tiba mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Mana sahabatmu? Kalau ada dia, saya pecut mukanya pakai ginian. Padahal kata Abu Bakar, Rasulullah di sampingnya. Tapi Allah jadikan Ummu Jamil nggak melihatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Abu Lahab dan Ummu Jamil tatkala menyiksa Nabi, menghina Nabi, ada para sahabat yang telah beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan ini terjadi setelah Nabi mendakwakan secara terang-terangan. Karena sebelumnya dakwah sembunyi-sembunyi kan, seperti itu. Kurang lebih berapa tahun Nabi berdakwah terang-terangan setelah itu. Ini riwayat yang jelas buat kita bahwasanya Abu Bakar telah beriman. Cuma Abu Bakar nggak berani untuk membelanya saat itu. Ya, maka setelah itu Ummu Jamil mengatakan satu kalimat yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, padahal engkau ada di sini, kenapa dia enggak bisa melihat dirimu? Sesungguhnya Allah SWT memalingkan penglihatannya dari diriku." Maka setelah itu Ummu Jamil pulang dan mencela Nabi dengan bait syairnya. Nanti kita bahas, ada ayat, ada hadis insyaallah taala. Jadi Abu Bakar telah beriman. Hanya saja sebagian sahabat juga menyembunyikan keimanannya seperti Bilal dan sebagainya. Wallahu taala alam. Ada lagi? Cukup. Insyaallah kita sambung lagi insyaallah. Belum masuk ayat ya, masih sebab asbabun nuzulnya. Demikian ikhwan, semoga ada manfaatnya di sesi pertama ini dari surah Al-Lahab. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah SWT memberikan kita faedah dari surah ini agar tetap konsisten, istiqamah, iltizam di atas jalan kebenaran
dan jangan pernah mengindahkan ejekan orang sama kita sekalipun dia datang dari orang yang terdekat dengan kita. Yang jelas bagaimana sikap kita dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, terus di atas ketaatan sampai nantinya kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.